Ini kan sudah memiliki kesadaran tapi belum bisa menguasai kesadaran. Dan disinilah supaya kita tuh tetap tersadarkan di saatnya sejati itu sudah terekam oleh alam semesta. Makin kita itu terlengah dalam kesadaran itu, yang jelas akan dimasuki jiwa-jiwa penumpang yang lain. Satu hal yang paling aku risaukan saat ku tak dapat membalas ketulusan kasih sayangmu padaku. Dimana kita data ini kan selalu sharing. Monggo. Terus ini Kang, kalau kita ingin memelihara kesadaran saat sekarang, kemudian supaya bisa kita nanti bisa di alam sana itu mengingat kesadaran sekarang dan ingat lagi bahwa kita itu kesadaran di sini itu bagaimana? Gini, yang saya katakan awal, kita ini kan sudah memiliki kesadaran tapi belum bisa menguasai kesadaran. Dan disinilah saatnya kita ada ajaran mocorogo olahraga ngomong rogo itu dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, dalam kesendirian, dalam keramaian, atau dalam pasar atau di dalam hutan, kita selalu masuk ke dalam diri kita. Ibaratnya kita tuh nggak genggam ulu selembar, ya. Jadi benar-benar kita tuh selalu mulat sariro masuk ke dalam diri kita, selalu membaca diri kita terus menerus, supaya kita tuh tetap tersadarkan, gitu loh. Makanya disitulah yang dikatakan kesadaran tuh berdiri di pusatnya sejati. Benar-benar kita tuh nggak akan lupa dengan itu, karena pembelajaran itu sudah terekam oleh alam semesta untuk saat sekarang ini. Ya disinilah gunanya kita belajar ini, melaku serta laku kita ini ya saat sekarang ini, gitu. Nah, inilah tanda syukur kita, tanda bekti kita, di situ ada ibu kita ini di situ. Makanya membaca raga itu jangan sampai ada celah sedikit pun untuk masuk ke dalam diri kita ini. Dimanapun, dengan hembusan napas kita atau apapun yang kita kerjakan, dengan kerja, dengan sendirian, kebanyakan harus selalu masuk ke dalam diri kita supaya kita ini benar-benar nggak lepas dari situ, kesadaran itu tetap terjaga. Nah, di situ Pak. Jadi benar-benar nggak ada kesempatan untuk sedikit pun kita lepas dari situ. Semakin kita itu terlengah dalam kesadaran itu, yang jelas akan dimasuki jiwa-jiwa penumpang yang lain. Makanya disitulah jangan dikasih kesempatan, meskipun ada genggang ulus lembar, pada paribasanya seperti itu. Intinya nggak kita beri kesempatan dia itu untuk bangkit pada diri kita ini. Yang untuk saat sekarang ini ya seperti inilah kesadaran kita. Di situ intinya. Gimana kan? Udah paham? Ya, pelan-pelan. Makanya untuk melakukan wujud yang nyata ini, kita belajar kesadaran ini, pelajaran-pelajaran yang ada, panemu kawruh yang ada ini, kita wujudkan dalam wujud yang kasunyatan itu bagaimana? Ya, kawruh yang ada dalam diri kita ini kita keluarkan. Ya, gimana kita bisa patrapkan dalam satu kehidupan bermasyarakat? Ini gitu. Benar-benar inilah wujud yang kasunyatan pelajaran leluhur Nusantara yang tenggelam ribuan tahun silam nggak akan punah semakin kita babar itu. Makanya kawaruh panemu itu semakin kita sembunyikan ya semakin tenggelam. Jadi nggak akan maju jadinya. Di
situ penjabaran saya. Dalam pribadi saya sebenarnya masih rancuh lah ibaratnya dalam akal pikir, rasa rumongso dan keinginan kan, nafsu itu tadi. Dimana letak kesadarannya itu loh, yang kadang-kadang salah ngeposisikan. Karena gini Pak, karena kurang mulat saron jenengan, kurang mendalam, cara membaca jenengan kurang mendalam lagi. Karena di situ sudah dijelaskan kesadaran itu bukan nggak mengerti baik buruk salah maupun benar, tapi lebih joran jawanya kan di situ. Waktu kita berdiri di buruk ataupun salah, apa yang mau kita lakukan di situ kan? Waktu kita berdiri benar ataupun baik, apa yang mau kita kerjakan di situ. Makanya kesadaran itu tidak lain dari akal pikir kita, pancaindera kita. Nah, itu. Jadi kesadaran itu kan lahir dari raga kasunyatan yang lebih halus lagi kan di situ. Makanya disitulah gimana kita bisa menyikap suatu kerohanian dan kejiwaan ini, supaya benar-benar tirai-tirai yang ada dalam diri kita itu benar-benar terungkap dalam kesadaran kita ini. Makanya disitulah yang dikatakan kesadaran itu berdiri di pusatnya sejati. Ya sejati itu yang sebenarnya Pak. Gitu. Kalau masih mikir-mikir, ngangan-ngangan, semua yang ada itu bukan diri kita. Jadi benar-benar diri kita tuh yang ada ini, yang benar-benar dengan kesadaran yang ada ini. Jadi bukan, nggak perlu kita tanya-tanya pada diri kita yang di dalam rasa-rasa itu, nggak seperti itu. Intinya benar-benar inilah wujud kesadaran kita. Kalau jenengan supaya itu nggak terlalu rancuh, ya banyak membaca diri kita. Sampeyan membaca diri itu, maca rogone harus lebih mendalam lagi kan di situ. Kan contoh bukti ini ya, kenyataan saya alami sendiri kadang-kadang apa ya, kadang ngelihat orang gitu, contohnya ngelihat orang yang berbeda dengan kita gitu kan, kadang-kadang kita berlebih sendiri dalam berpandangan kan, seperti itu, seperti ini terbawa kan, akhirnya kita berjalan pada di luar kesadaran kita seperti itu. Itu yang peran itu adalah akal pikiran jenengan, rasa rumasan jenengan itu kan itu. Jadi itu bukan jenengan kiamba, jadi bukan sampean sendiri itu. Jadi yang dikatakan pandangan itu kan menipu ya. Makanya disitulah yang dikatakan apa yang kita lihat itu belum tentu yang sebenarnya kan di situ. Jadi kalau ingin kita nggak tergoda dengan pandangan yang menipu, ya nggak usah kita pandang selalu kan gitu kan. Semakin kita masuk ke dalam diri kita asik memandang diri kita yang ada di dalam diri kita, itu nggak akan mempengaruhi akal pikiran kita. Intinya di situ Pak. Jadi benar-benar kita nggak akan terpengaruh dengan itu semua. Mau orang itu cantik, mau orang itu cacat atau apapun, kita nggak akan terpengaruh dengan itu semua, karena kita sudah berkesadaran. Ini di situ nggak ada pengaruhnya kalau kita sudah masuk ke dalam diri kita itu. Kau berikan aku hidup di dunia Cukup apa yang kita bahas, kita ngobrol-ngobrol berjaga ini, yang mudah-mudahan bisa menjadi pencerah dan menjadi tambahan untuk kita sharing rahayu. Terima kasih selalu melindungi tanpa risaukan dirimu. Oh, terima kasih selalu ada dalam setiap cerita indah dalam hidupku. Ibu, Tuhanku
cinta.